Kemudian wa arbaun la tujzi'u fid dhahaya. Ada 4 hewan yang tidak cukup kalau dijadikan sebagai hewan kurban. Kalau tidak dianggap tidak cukup itu bagaimana? Berarti hewannya tidak sah. Tidak sah untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Yang pertama al-aura'ul bayyin, hewan yang matanya tidak kelihatan salah satu, buta salah satunya, aurah. Jadi wa in baqiyatil hadaqah. Bagaimana kalau misalkan gemuk, meskipun itu gemuk, meskipun hewannya itu gemuk, dagingnya bagus, tapi kalau aurah maka la tujzi. Yang kedua al-arja'ul bayyin, arjuha, hewan yang pincang. Pincangnya ini pincang yang tampak jelas. Meskipun pincangnya itu walau kana husulul arajilaha indat bijaiha ditadhiyah biha bisa babit dirobiha. Meskipun pincangnya tadi itu disebabkan karena terjadinya itu ketika direbahkan dan hendak untuk dijadikan sebagai kurban. Jadi ketika direbahkan hendak dijadikan sebagai kurban, ternyata terus kemudian pincang. Nah, misalkan macam itu, maka dianggap sebagai latu jesiu di sini. Tapi ini ini masih di Fathul Qarib. Artinya nanti sampai itu akan ketemu keterangan lagi yang di lain tempat, bahwasannya pincang yang disebabkan karena bukan unsur keteledoran dari pihak mudhohi atau pihak yang diwakili atau yang pihak yang mewakilkan ya, bukan karena itu, maka pincangnya tadi itu tidak mengapa. Apalagi kalau misalkan hewannya itu sudah ditayyin, dan ini sering terjadi, biasanya terjadi menjelang hari penyembelihan. Soalnya hewannya pas beruntak atau ngamuk, jadi bisa labit tirobiha. Nah, yang ketiga al-maridatul bayyin marduha, sakit dan sakitnya itu tampak jelas. Hewan sakit yang sakitnya tampak jelas, maka nggak mencukupi untuk dijadikan hewan kurban. Jadi layak. Tapi bagaimana kalau sakitnya cuma sedikit? Kalau sakitnya cuma sedikit, layadurru yasiru hadhil umur, tidak masalah. Termasuk pincang yang disebabkan karena Yang disebabkan karena ittirob tadi. Kalau yasir maka hukumnya tidak mengapa. Disebabkan karena ittirobnya. Berikutnya ar-rabi'u al-ajifah wa hiya allati dhahaba mukhuha ay dhahaba dimaghuha minal hazzal. Jadi kurus kering, hewannya kurus kering, terus kemudian dhahaba mukhuha, lemak-lemaknya hilang. Nah, yang berikutnya, bagaimana kalau misalkan berkurban terus kemudian hewan tersebut merupakan hewan yang terkebiri bijinya. Sebutkan di situ wayu jzi'u al-khosiyu ayal maqtu'ul khosiyatain. Hewan yang terkebiri tersebut hukumnya masih mencukupi untuk dijadikan hewan kurban. Jadi masih bisa untuk dijadikan hewan kurban. Wal maksurul korni, termasuk hewan yang patah tanduknya, masih cukup, masih bisa dijadikan hewan kurban. Tapi wala tujzi'ul maqtu'atu kullal udun wala ba'duha walal makhluqatu bila udubin. Tapi untuk hewan yang telinganya itu tidak ada atau tidak memiliki telinga disebabkan telinganya terpotong, sehingga telinganya terpotong, baik terpotong seluruhnya atau terpotong sebagiannya, atau hewan tersebut tercipta tanpa telinga, maka hukumnya tidak mencukupi untuk dijadikan hewan kurban.
termasuk juga hayawan yang terpotong ekornya. Jadi hayawan yang terpotong ekornya.